Hari itu, bumi seolah membuka matanya kembali, seperti seseorang yang baru terbangun dari tidur panjang yang tak terhitung lamanya. Namun, yang tampak bukanlah bumi yang dulu kita kenal. Langit yang dulunya biru cerah kini menjadi kelabu. Tanah yang dulu subur dan penuh kehidupan kini menjadi gersang dan retak. Semua yang ada di dunia ini telah berubah. Tanah yang dulu menjadi tempat berpijak, kini hanya menjadi saksi bisu dari kehancuran yang terjadi. Tidak ada lagi pohon-pohon hijau yang memberikan keteduhan. Tidak ada lagi air jernih yang mengalir di sungai-sungai yang dulu menghidupi kehidupan. Hanya ada kehampaan yang mendalam, ketakutan yang menyelimuti, dan kebangkitan yang penuh dengan pertanyaan. Tiupan kedua sangkakala yang menggema mengubah segala sesuatu. Dari kedalaman bumi, dari liang lahat yang gelap, dari dasar tanah yang terkubur rapat, semuanya mulai menggeliat. Roh-roh manusia yang sudah lama terkubur, yang telah lama pergi meninggalkan tubuhnya, kembali ke jasad yang telah hancur dan membusuk. Tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang terkecuali. Semua manusia yang pernah hidup, dari yang mulia hingga yang hina, dari raja hingga rakyat jelata, dari ulama hingga pendosa, semua kembali bangkit. Mereka berdiri dalam keadaan yang sangat berbeda, tanpa pakaian, tanpa alas kaki, tanpa hitan, seperti saat pertama kali dilahirkan ke dunia. Namun, kali ini bukanlah hari kelahiran yang penuh dengan harapan. Ini adalah kebangkitan untuk dihisap, untuk menerima balasan atas segala amal perbuatan yang telah dilakukan selama hidup di dunia. Tubuh mereka, yang dulu terbujur kaku dan tak bergerak di dalam kubur, kini bergerak kembali, gemetar dalam ketakutan. Wajah mereka pucat, dan mata mereka liar mencari arah. Namun tak ada tempat yang bisa mereka tuju. Mereka bingung, cemas, dan penuh penyesalan. Mereka teringat akan dosa-dosa yang telah mereka perbuat. Namun sudah terlambat. Tak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Hari ini adalah hari yang telah dijanjikan. Hari di mana semua perbuatan akan diperhitungkan. Seperti yang dikatakan oleh Rasulullah dalam sabdanya, sesungguhnya kalian akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki, telanjang dan belum dihitan. Saat itu, umat manusia akan menghadapi kenyataan yang sangat mengerikan. Tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan untuk menghindari takdir yang telah ditentukan. Semua yang mereka miliki di dunia, semua jabatan, kekayaan, dan status sosial, tidak akan memberikan pengaruh apapun. Yang ada hanyalah amal perbuatan mereka yang akan menjadi penentu nasib mereka. Padang mahsyar, sebuah tempat yang luas dan tandus, menanti mereka. Sebuah dataran yang datar, tanpa gunung, tanpa lembah, tanpa tempat berlindung. Semua manusia akan berkumpul di sana, dalam keadaan telanjang, tanpa alas kaki, dan tanpa pakaian. Semua akan berdiri bersama, tanpa membedakan antara pangkat dan kedudukan. Semua akan berbaris, menanti perhitungan amal yang akan menentukan nasib mereka. Apakah mereka akan diselamatkan dan dimasukkan ke dalam surga? Ataukah mereka akan digiring menuju neraka? Tidak ada yang tahu. Yang ada hanya ketakutan, kegelisahan, dan penantian akan keputusan yang akan jatuh. Hari itu adalah hari yang penuh dengan kejutan. Tidak ada yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Semua orang akan merasakan ketegangan yang luar biasa. Bahkan Aisyah, istri Rasulullah, pernah bertanya dengan penuh keheranan, "Wahai Rasulullah, apakah laki-laki dan perempuan akan saling melihat?" Rasulullah menjawab dengan tegas, "Wahai Aisyah, perkara hari itu terlalu dahsyat hingga mereka tidak sempat memperhatikan satu sama lain. Semua orang akan sibuk dengan diri mereka sendiri, terfokus pada nasib mereka yang belum diketahui. Mereka akan melihat hanya satu hal, hari perhitungan yang tidak bisa dihindari. Inilah yang disebut sebagai hari kiamat, hari yang penuh dengan kengerian dan ketidakpastian. Hari di mana setiap amal perbuatan, sekecil apapun, akan diperhitungkan. Hari di mana tidak ada yang bisa lolos dari pengadilan Tuhan.
Setiap orang akan dipertanggungjawabkan atas apa yang telah mereka lakukan selama hidup di dunia. Namun, di tengah semua ketakutan ini, ada satu harapan. Syafaat dari Rasulullah yang akan memberi keselamatan bagi umatnya yang beriman. Tapi, itu adalah cerita yang akan datang setelah kebangkitan ini. Hari itu dimulai dengan ketakutan yang mendalam, dan hanya amal yang dapat menentukan nasib akhir kita. Setelah tiupan kedua sangkakala yang memekakan telinga, seluruh umat manusia yang telah dibangkitkan dari kuburannya mulai digiring menuju satu tempat. Sebuah padang yang luas dan gersang, tanpa bukit, tanpa lembah, tanpa gunung, tanpa tempat berlindung. Padang Mahsyar. Tempat yang dijanjikan Allah sebagai titik perhitungan bagi setiap amal yang telah dilakukan oleh umat manusia. Tempat ini menjadi saksi bisu dari semua perbuatan, dari kebaikan hingga keburukan, dari amal yang diterima hingga yang ditolak. Di sana, seluruh manusia akan berkumpul, tanpa membedakan status sosial, pangkat, atau kedudukan mereka di dunia. Tidak ada lagi gelar-gelar kebesaran, tidak ada lagi harta yang menumpuk, tidak ada lagi kekuatan atau kekuasaan yang bisa melindungi. Yang ada hanya amal perbuatan. Di padang mahsyar, setiap orang akan berdiri dalam keadaan yang sama, telanjang dan tanpa alas kaki, menggigil dalam ketakutan, menanti keputusan yang akan datang. Hari itu adalah hari yang tiada tandingannya. Tidak ada yang dapat menghindar. Tidak ada yang dapat bersembunyi. Allah, dengan keadilannya yang sempurna, membagi umat manusia menjadi 3 kelompok besar. Bukan berdasarkan kedudukan mereka di dunia, tetapi berdasarkan amal perbuatan dan keimanan mereka. Inilah pembagian yang menentukan nasib mereka di akhirat. Kelompok pertama, yang beruntung dan selamat, adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Mereka adalah orang-orang yang memiliki wajah yang bercahaya, yang sering menundukkan kepala dalam sujud kepada Allah, yang hatinya selalu takut dan berharap kepadanya. Wajah mereka berseri-seri, tampak penuh dengan kedamaian dan kebahagiaan. Mereka akan berjalan dengan tenang, tanpa rasa takut, karena mereka mendapat naungan dari arsy Allah. Mereka tidak akan merasakan kepanasan atau ketakutan. Bagi mereka, hari kiamat ini adalah hari yang membahagiakan karena mereka telah menjalani kehidupan yang penuh dengan ketaatan dan ketakwaan kepada Tuhan. Kelompok kedua adalah mereka yang tidak beriman, yang kufur dan munafik. Mereka yang selama hidup di dunia selalu menentang kebenaran, mengingkari peringatan-peringatan Allah, dan tidak mempercayai kehidupan setelah mati. Kelompok ini berjalan dengan langkah tergesa-gesa. Wajah mereka muram dan penuh penyesalan. Ketakutan mengguncang jiwa mereka, karena mereka tahu bahwa mereka akan segera menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan mereka. Mereka tenggelam dalam keringat mereka sendiri, berteriak meminta pertolongan, namun tidak ada seorang pun yang peduli. Bahkan bumi pun tidak mau menerima pijakan mereka. Mereka yang selama hidup di dunia merasa nyaman dalam kemewahan dan kekuasaan, kini merasakan betapa rapuhnya kedudukan mereka. Hari ini adalah hari yang mengerikan bagi mereka. Hari di mana mereka harus menghadapi kenyataan bahwa mereka telah terjebak dalam kesesatan yang abadi. Kelompok ketiga adalah mereka yang amal perbuatannya tercampur antara kebaikan dan keburukan, antara taat dan durhaka. Mereka adalah orang-orang yang kadang taat kepada Allah, namun kadang pula melakukan dosa-dosa besar. Mereka yang kadang beribadah dengan sepenuh hati, namun kadang pula melupakan kewajiban mereka. Kelompok ini merasa cemas, penuh harap namun juga takut. Mereka yang tidak pernah sepenuhnya konsisten dalam menjalani perintah Allah, namun juga tidak sepenuhnya menyimpang darinya. Wajah mereka gelisah, hati mereka berdebar-debar, dan mereka sangat berharap bahwa satu amal kecil yang ikhlas, satu sedekah yang tersembunyi, atau bahkan satu tetes air mata yang tulus bisa menyelamatkan mereka dari kebinasaan. Mereka ini adalah orang-orang yang tidak tergolong dalam golongan kanan yang mulia, namun juga tidak sepenuhnya terjerumus dalam golongan kiri yang hina. Semua umat manusia yang telah dibangkitkan akan berbaris di sana, di padang mahsyar, menunggu keputusan yang akan mengubah nasib mereka selamanya.
Mereka akan melihat dengan jelas betapa besarnya perbedaan nasib antara mereka yang beramal baik dan mereka yang beramal buruk. Tidak ada yang bisa menyembunyikan apapun. Semua amal, baik yang besar maupun yang kecil, akan diperhitungkan. Tidak ada yang bisa lolos dari pengadilan Allah. Pada saat itu, manusia akan dihadapkan pada kenyataan pahit bahwa tak ada yang dapat mengubah takdir mereka, kecuali rahmat Allah yang Maha Penyayang. Hanya amal dan iman mereka yang akan menjadi penentu keputusan akhir. Pada saat yang sama, padang mahsyar yang luas ini dipenuhi oleh umat manusia dari segala penjuru. Masing-masing dengan nasibnya sendiri, masing-masing dengan harapan dan ketakutannya. Mereka yang beramal baik akan merasa lega dan disambut dengan kasih sayang Allah, sementara mereka yang durhaka akan merasakan betapa beratnya hukuman yang akan mereka terima. Bagi mereka yang tidak tahu apa yang akan terjadi, mereka hanya bisa berharap bahwa ada sedikit ampunan untuk menghapus dosa-dosa mereka. Allah berfirman, "Pada hari itu kamu akan melihat setiap umat berlutut. Setiap umat akan dipanggil untuk melihat kitab amal mereka." Inilah kenyataan yang akan dihadapi oleh setiap umat manusia. Tak ada yang bisa bersembunyi, tak ada yang bisa mengelak. Semua amal perbuatan akan terungkap dengan jelas. Dan pada saat itu, umat manusia hanya bisa berharap pada rahmat-Nya. Setelah umat manusia dikumpulkan di padang mahsyar, mereka tidak hanya berdiri menunggu dengan cemas, tetapi mereka juga mencari jalan keluar dari hari yang penuh ketakutan dan kegelisahan. Hari itu adalah hari pengadilan terbesar yang tak ada satupun dari umat manusia yang dapat menghindar darinya. Di bawah terik matahari yang mendekat di atas kepala, dengan keringat yang mengalir deras hingga tenggorokan, manusia berbondong-bondong mencari perlindungan, mencari pertolongan dari siapa saja yang bisa menyelamatkan mereka. Mereka tahu bahwa hanya amal perbuatan yang akan menentukan nasib mereka, tetapi mereka juga tahu bahwa tak ada satu amal pun yang dapat menyelamatkan mereka tanpa rahmat Allah. Di tengah lautan manusia yang meratap dan mengharap pertolongan, mereka mulai berlari dari satu nabi ke nabi lainnya. Mereka mencari siapa yang bisa memberi syafaat kepada mereka, siapa yang bisa membela mereka di hadapan Allah. Mereka pertama-tama mendatangi Nabi Adam, bapak seluruh umat manusia. Mereka berharap agar Nabi Adam, yang diciptakan langsung oleh Allah, dapat memohonkan syafaat bagi mereka. Namun, dengan penuh rasa takut dan penyesalan, Nabi Adam menjawab, "Aku tidak mampu. Hari ini Robku murka seperti tidak pernah sebelumnya. Aku pernah melanggar larangannya. Aku takut kepadanya. Pergilah kalian kepada yang lain." Mendengar jawaban itu, umat manusia beralih ke nabi berikutnya, Nabi Nuh. Nabi yang dikenal dengan dakwahnya yang begitu panjang dan perjuangannya dalam menghadapi umat yang kufur. Mereka berharap Nabi Nuh, yang telah diselamatkan dari banjir besar, dapat memberikan syafaat. Namun, Nabi Nuh juga berkata dengan penuh ketakutan, "Sesungguhnya Robku hari ini sedang murka seperti tak pernah murka sebelumnya. Aku pernah berdoa untuk anakku yang bukan orang beriman. Aku takut kepada Robku. Pergilah kalian kepada Nabi Ibrahim." Manusia pun beralih menuju Nabi Ibrahim, kekasih Allah, yang diutus untuk membawa wahyu dan menyeru umat untuk beriman. Mereka berharap Ibrahim, dengan kedudukan tinggi di sisi Allah, bisa memohonkan syafaat. Namun Nabi Ibrahim pun dengan penyesalan menjawab, "Aku tidak sanggup. Aku pernah berdusta dalam hidupku. Pergilah kepada Nabi Musa." Mereka berlari menuju Nabi Musa, yang terkenal dengan kedudukan istimewa di hadapan Allah, sebagai orang yang langsung berbicara dengannya. Nabi Musa, yang diutus untuk membebaskan Bani Israel dari penindasan, juga menolak. "Aku telah membunuh seorang manusia sebelum aku diutus sebagai nabi. Aku takut kepada Robku. Pergilah kepada Nabi Isa." Akhirnya, umat manusia mendatangi Nabi Isa, yang dikenal sebagai Roh Allah, yang dilahirkan dari perawan Maryam dan dapat berbicara sejak masih dalam buayan. Namun, Nabi Isa yang juga penuh rasa takut berkata, "Aku tidak diberikan wewenang untuk memberi syafaat. Pergilah kepada Muhammad."
Ketika umat manusia mendatangi Nabi Muhammad, Rasul terakhir yang diberi izin untuk memberikan syafaat agung, beliau merespons dengan ketulusan yang luar biasa. Nabi Muhammad, yang selama hidupnya penuh dengan kasih sayang terhadap umatnya, bersabda, "Akulah yang akan menjawab. Aku yang sanggup. Aku juga yang sanggup." Beliau datang ke bawah arsy Allah dengan sujud yang begitu lama, menyebut-nyebut pujian yang belum pernah disebut oleh manusia sebelumnya. Dalam sujudnya, beliau memuji Allah dengan kalimat-kalimat yang hanya layak disebut oleh Allah sendiri. Sampai Allah berfirman, "Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah pasti akan diberikan. Berilah syafaat, pasti diterima." Inilah syafaat agung yang hanya diberikan kepada Nabi Muhammad. Beliau, dengan kasih sayang yang tiada tandingannya, memohonkan ampunan dan keselamatan bagi umatnya yang beriman. Rasulullah bersabda, "Umatku, umatku, wahai Rob, selamatkan mereka yang dalam hatinya ada iman meskipun hanya sebesar biji sawi." Dengan syafaat Rasulullah, umat yang sebelumnya tidak ada harapan, kini mendapatkan ampunan dan keselamatan. Mereka yang sedikit amalnya, tetapi ikhlas dan tulus dalam beriman kepada Allah, diselamatkan oleh rahmat Allah yang mengalir melalui syafaat Rasulullah. Ini adalah bukti nyata bahwa kasih sayang Nabi Muhammad terhadap umatnya tak pernah berhenti, bahkan di hari kiamat sekalipun. Meskipun umat manusia telah dilanda kegelisahan dan ketakutan yang luar biasa, mereka kini memiliki harapan, yaitu syafaat yang hanya bisa diberikan oleh Rasulullah. Kisah syafaat Rasulullah ini adalah pengingat bahwa meskipun setiap manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas amal perbuatannya, ada kasih sayang Allah yang sangat besar dan syafaat dari Nabi Muhammad yang tak terbatas. Itulah sebabnya, umat Islam diajarkan untuk senantiasa bersalawat dan mencintai Rasulullah, karena hanya dengan cintanya kepada Nabi Muhammad, umat dapat berharap mendapatkan syafaat di hari yang mengerikan tersebut. Hari kiamat sudah tiba. Setelah segala peristiwa mengerikan yang telah dilalui di padang mahsyar, kini saatnya tiba bagi umat manusia untuk menghadapi pengadilan terbesar yang akan menentukan nasib mereka selama-lamanya. Hari yang penuh dengan ketegangan, ketakutan, dan harapan. Pada hari ini, segala amal perbuatan manusia akan diperhitungkan dengan sangat teliti oleh Allah yang Maha Adil. Tidak ada yang bisa lolos dari penghitungan ini. Tidak ada yang bisa mengelak. Setiap amal, sekecil apapun, akan dihitung dan diperlihatkan kepada setiap individu. Disinilah nasib abadi akan diputuskan. Surga atau neraka, itulah dua pilihan yang ada di hadapan umat manusia. Setelah kebangkitan dan syafaat Rasulullah, umat manusia dipanggil untuk melihat kitab amal mereka, yang merupakan catatan lengkap tentang segala perbuatan yang telah mereka lakukan semasa hidup di dunia. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghisap terhadapmu." Pada saat itu, setiap individu akan melihat dan membaca catatan amalnya dengan sangat jelas. Semua kebaikan, semua keburukan, semua dosa-dosa kecil yang mungkin terlupakan, semua amal saleh yang mungkin dirasa tak berarti, akan tampil di hadapan mereka. Pada saat penghitungan amal dimulai, seluruh umat manusia akan diperlihatkan dengan sangat jelas apa yang telah mereka lakukan di dunia. Mereka akan melihat bagaimana setiap tindakan mereka, dari yang terlihat besar hingga yang tampak sepele, tercatat dengan sangat rapi dalam kitab amal mereka. Tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang terlupakan. Semua amal perbuatan, baik atau buruk, akan diperlihatkan tanpa ada satupun yang terlewatkan. Mungkin mereka akan merasa heran, bagaimana satu kata yang mereka anggap ringan, satu sikap yang mereka anggap tak penting, ternyata memiliki dampak yang begitu besar di akhirat. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis, sesungguhnya ada seorang hamba mengucapkan satu kata yang ia anggap remeh, tetapi ternyata menjatuhkannya ke dalam neraka sedalam 70 tahun. Namun, di sisi lain, mereka yang melakukan kebaikan, sekecil apapun, akan mendapatkan ganjaran yang tak terduga. Mungkin satu amal kecil yang dilakukannya dengan tulus, satu sedekah yang ia berikan dengan ikhlas,
akan menjadi penyelamat bagi dirinya di hadapan Allah. Sebagaimana Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas karena Allah, maka dia akan masuk surga. Ini adalah bukti bahwa keikhlasan dalam beramal sangat berpengaruh besar dalam penilaian Allah. Dalam penghitungan amal ini, tidak ada yang terbuang percuma. Semua amal yang dilakukan dengan niat yang tulus, meskipun terlihat kecil, akan dihargai oleh Allah. Setelah semua amal diperlihatkan, timbangan amal pun dimulai. Setiap amal akan ditimbang dengan sangat adil. Ada dua timbangan, timbangan amal baik dan timbangan amal buruk. Setiap amal baik yang dilakukan oleh seorang hamba akan menambah berat timbangan amal baik, sedangkan setiap dosa yang dilakukan akan menambah berat timbangan amal buruk. Namun, pada hari itu, timbangan amal tidak hanya bergantung pada banyaknya amal yang dilakukan, tetapi juga pada kualitas dari amal tersebut. Hanya amal yang dilakukan dengan niat yang benar, dengan hati yang ikhlas, yang akan mendapatkan bobot yang berat di hadapan Allah. Pada saat timbangan amal ini, ada 3 golongan yang akan dipisahkan berdasarkan amal mereka. Golongan pertama adalah mereka yang berhasil membawa amal baik mereka yang cukup berat untuk menghantarkan mereka ke surga. Mereka adalah golongan kanan, orang-orang yang beriman dan bertakwa, yang senantiasa menjalankan kewajiban-kewajiban agama dengan sepenuh hati. Mereka datang dengan wajah yang bersinar terang, wajah yang penuh dengan kebahagiaan dan rasa syukur. Mereka berjalan dengan tenang, tidak ada rasa takut sedikit pun di hati mereka. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan ganjaran dari Allah, karena amal mereka yang ikhlas dan sesuai dengan petunjuknya. Golongan kedua adalah mereka yang amal buruknya lebih banyak dari amal baik. Mereka adalah golongan kiri, yang wajah mereka muram dan suram, langkah mereka berat dan terseret-seret. Mereka adalah orang-orang yang selama hidup di dunia sering mengabaikan perintah Allah, yang menentangnya, dan yang tidak peduli dengan amal perbuatan mereka. Mereka yang tidak pernah menyesali dosa-dosa mereka dan bahkan lebih memilih dunia daripada akhirat. Hari ini mereka akan merasakan akibat dari perbuatan mereka, dan mereka akan digiring ke neraka yang telah disiapkan bagi mereka yang tidak bertobat. Golongan ketiga adalah mereka yang amalnya tercampur antara baik dan buruk. Mereka adalah orang-orang yang kadang-kadang taat kepada Allah, tetapi kadang-kadang juga melanggar perintahnya. Mereka yang memiliki amal baik, tetapi juga banyak dosa. Mereka ini berada dalam keadaan yang penuh harap dan cemas. Mereka sangat berharap agar amal kecil mereka yang ikhlas dapat menyelamatkan mereka dari kebinasaan. Mereka terus berdoa dan berharap agar timbangan amal mereka berpihak pada mereka, dan Allah memberi mereka kesempatan untuk masuk ke dalam surga. Namun, pada akhirnya, penghitungan amal ini bukanlah akhir dari segala-galanya. Ada kesempatan bagi umat yang belum mendapatkan timbangan yang sempurna untuk mendapatkan rahmat dari Allah. Bagi mereka yang terhitung sedikit amalnya, namun ikhlas dalam hati, Allah akan memberikan ampunannya melalui syafaat Nabi Muhammad yang agung. Hanya dengan rahmat Allah dan syafaat Rasulullah, umat manusia bisa selamat dari azab yang tak terbayangkan. Pada saat itu, mereka yang telah diselamatkan akan merasakan kebahagiaan yang luar biasa, dan mereka yang terjerumus akan merasakan penyesalan yang tiada akhir. Hari ini, segalanya telah ditentukan. Namun, apakah kita akan berada di golongan kanan atau kiri? Itu tergantung pada amal kita di dunia. Pada akhirnya, hanya amal kita yang akan berbicara. Setelah melalui berbagai tahap di padang mahsyar, umat manusia akhirnya sampai pada titik penentuan yang paling mengerikan. Keputusan Allah yang tak terbantahkan tentang siapa yang akan masuk surga dan siapa yang akan terjerumus ke dalam neraka. Pada hari itu, tidak ada lagi pembelaan selain amal perbuatan dan rahmat Allah. Semua manusia, tanpa terkecuali, akan dipanggil untuk menghadapi keputusan yang telah ditentukan berdasarkan penghitungan amal mereka yang telah berlangsung selama hidup di dunia. Mereka yang beruntung, yang amalnya diterima, akan melangkah ringan menuju surga. Namun, bagi mereka yang tidak beruntung, yang amal buruknya lebih banyak,
mereka akan digiring dengan berat menuju neraka yang menanti. Pada saat itu, umat manusia akan melihat betapa besar perbedaan nasib antara mereka yang beramal baik dengan mereka yang berbuat buruk. Golongan kanan akan disambut dengan kebahagiaan dan kedamaian. Mereka yang amalnya lebih berat dengan kebaikan, yang hidupnya penuh dengan ketakwaan, keimanan, dan kepatuhan pada Allah, akan melangkah dengan wajah berseri-seri menuju surga. Wajah mereka bercahaya, memancarkan cahaya yang datang dari amal kebaikan mereka. Mereka berjalan dengan tenang, tidak ada rasa takut sedikit pun dalam diri mereka. Allah telah memberi mereka ganjaran yang sangat besar karena amal mereka yang ikhlas dan sesuai dengan petunjuknya. Di surga, mereka akan merasakan kebahagiaan yang abadi, di mana tidak ada lagi rasa sakit, kesedihan, atau penderitaan. Mereka akan tinggal di tempat yang penuh dengan kenikmatan yang tak terbayangkan, yang jauh lebih indah dari apapun yang mereka impikan di dunia. Namun, bagi mereka yang amal buruknya lebih banyak daripada amal baik, nasib mereka sangat menyedihkan. Mereka adalah golongan kiri, yang wajahnya muram dan penuh dengan penyesalan. Mereka berjalan dengan berat, seakan langkah mereka dipenuhi beban yang tak tertahankan. Di depan mereka hanya ada neraka yang menanti, sebuah tempat yang dipenuhi dengan api yang menyala-nyala, yang tak pernah padam. Mereka yang selama hidup di dunia tidak mengindahkan peringatan Allah, yang terus-menerus berbuat dosa dan mengabaikan amal ibadah, kini harus menghadapi akibat dari perbuatan mereka. Tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Semua penyesalan mereka hanya akan menjadi sia-sia, karena pada hari ini tak ada yang bisa mengubah takdir mereka selain rahmat Allah. Namun, ada juga kelompok ketiga, yang amal perbuatannya tercampur antara kebaikan dan keburukan. Mereka adalah orang-orang yang kadang taat, kadang durhaka, kadang beribadah, kadang berbuat dosa. Mereka yang hidupnya penuh dengan keraguan, penuh dengan perasaan cemas dan harap. Mereka ini bukanlah orang-orang yang sepenuhnya baik, namun mereka juga bukanlah orang-orang yang sepenuhnya buruk. Mereka masih memiliki harapan bahwa amal kecil yang mereka lakukan dengan ikhlas akan menjadi penyelamat mereka dari kebinasaan. Mereka berharap agar Allah memberikan mereka rahmat-Nya dan memberi mereka kesempatan untuk masuk ke dalam surga. Namun, nasib mereka masih belum pasti. Hanya amal perbuatan mereka yang akan menentukan apakah mereka akan diselamatkan atau tidak. Mereka terus berdoa, berharap agar satu amal kecil yang tulus dapat menambah berat timbangan amal baik mereka. Setelah melalui proses panjang ini, akhirnya keputusan Allah yang Maha Adil akan jatuh. Mereka yang amalnya lebih banyak baik akan dimasukkan ke dalam surga, sementara mereka yang amalnya lebih banyak buruk akan dimasukkan ke dalam neraka. Namun, bagi mereka yang masih memiliki amal kebaikan meskipun sedikit, Allah akan memberi rahmat-Nya. Rahmat-Nya lebih luas dari segala dosa, lebih besar dari segala penyesalan. Allah Maha Pengampun, dan Dia tidak akan mengabaikan amal yang dilakukan dengan niat yang tulus. Bahkan satu amal yang dilakukan dengan ikhlas, meskipun kecil, bisa menjadi penyelamat di hadapan Allah. Hari itu adalah hari yang sangat menentukan, namun bagi mereka yang beriman, hari itu juga penuh dengan harapan. Harapan bahwa dengan syafaat Nabi Muhammad, mereka akan diselamatkan dari api neraka. Nabi Muhammad, dengan kasih sayang dan kepeduliannya yang tiada tanding, memohonkan syafaat bagi umatnya. Syafaat yang diberikan oleh Nabi Muhammad adalah anugerah terbesar bagi umat Islam. Karena hanya melalui syafaat beliaulah umatnya bisa berharap mendapatkan ampunan dari Allah dan masuk ke dalam surga. Bagi mereka yang tidak mendapatkan syafaat Rasulullah, tak ada jalan lain selain menerima nasib yang telah ditentukan berdasarkan amal perbuatan mereka. Ketika kitab amal dibuka, semua rahasia akan terungkap. Tidak ada yang bisa disembunyikan. Semua dosa, semua kebaikan, semua kesalahan, semua pengampunan akan terlihat jelas. Dan pada akhirnya, hanya amal yang akan berbicara. Pada saat itulah,
Umat manusia akan memahami bahwa dunia yang mereka tinggalkan tidaklah sebanding dengan kehidupan yang akan mereka hadapi di akhirat. Pada akhirnya, keputusan Allah adalah keputusan yang mutlak. Kita sebagai umat manusia hanya bisa berusaha menjalani kehidupan dengan sebaik-baiknya, dengan niat yang tulus, dan dengan harapan bahwa Allah akan memberi kita rahmat-Nya. Kita tidak bisa memastikan nasib kita di akhirat, tetapi kita bisa memastikan bahwa amal kita adalah amal yang ikhlas, yang dilakukan hanya karena Allah. Hari kiamat akan datang, dan pada hari itu, semua akan terungkap. Tidak ada yang bisa menyembunyikan perbuatannya, dan tidak ada yang bisa menolong selain rahmat Allah dan syafaat Rasulullah. Inilah kenyataan yang pasti, dan kita semua harus bersiap untuk menghadapinya. Semoga kisah yang telah kita saksikan ini semakin mendekatkan kita kepada kesadaran akan kehidupan setelah mati dan mengingatkan kita untuk selalu berbuat baik selama hidup di dunia. Jangan lupa untuk memberi like jika cerita ini menyentuh hati kalian, share kepada teman-teman agar kita semua saling mengingatkan, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah lainnya. Terima kasih telah menonton. Semoga kita semua termasuk dalam golongan yang diselamatkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.